proof the deep state is real in America, and it's about a deep state trying to drag a crook across the presidential finish line. Hal yang saya terima pertama kali itu bentuknya PowerPoint. Kan kok saya merasa nggak nyaman ya baca PowerPoint-nya itu. Ada sedikit yang menggelitik saya, ya kemudian saya minta buku lengkapnya. Kan ada semua pemeriksaan itu kan ada buku draftnya, draft kan, kan belum ditandatangani oleh kepolisian. Kita minta draft bukunya. Dan draft bukunya itu baru saya terima sebetulnya tadi pagi. Ya memang banyak aneh, menurut saya sih pribadi banyak keanehan. Jadi boleh dibilang yang ngomongin dari awal tuh hampir semua nggak terbukti gitu loh. Nggak ada persinggungan, nggak ada, walaupun buktinya ada. Pokoknya hampir semua nggak ada lagi, apalagi ngomong tipikal. Nah, itu yang kemudian, nah ini sebenarnya teman-teman sekalian media, inilah yang bolak-balik disebut oleh Pak Prabowo deep state. Saya ini kan deep state saya ini. Justru menurut saya pribadi ya, ini sekali lagi pribadi karena subjektif. Justru yang diaudit itu saya gitu. Jadi buku laporan itu, justru yang diaudit itu Menteri PU, perjalanan dinas, lapas semuanya dari Menteri PU. Jadi bukan mengaudit dua dirjen, enggak, yang audit itu Menteri PU gitu loh. Jadi saya bingung ini kenapa jadi saya. Ya untuknya bukunya saya minta, kalau enggak bukunya kami nggak akan ketahuan apa yang terjadi. Kan awalnya dikasih ke saya cuma draft PowerPoint, cuma 2-3 lembar lah. Cuma saya agak curiga kok ini draftnya menurut saya pribadi aneh, menurut saya pribadi ya. Jadi kalau kemudian saya minta bukunya, buku laporan draftnya seperti apa, baru saya baca. Tadi pagi baru dikasih, jam 10-11 lah. Kaget saya, begini ya. Tapi itu satu hal yang mesti saya dalami lagi dengan Bu Irjen. Maksudnya apa gitu? Saya hanya mengkonfirmasikan kepada teman-teman media semua, deep state itu benar-benar ada. Jadi bukannya presiden saya Prabowo Subianto ngarang enggak. Saya ini kena sekarang. Ini saya kena nih. Kalau draft itu sempat keluar nih draft itu keluar. Itu nanti yang kantor saya korupsi. Jadi seolah-olah saya korupsi nih, seolah-olah. Walaupun awalnya perintahnya itu adalah untuk dua dirjen tadi, kan enggak, sama sekali tidak. Isinya dua draft itu enggak, yang dihajar saya malah. Oke cuy, pernah nggak sih cuy lo kepikiran gitu ya, kenapa di negara ini kadang yang kelihatan berkuasa justru bukan yang benar-benar berkuasa. Kita sering dengar istilah deep state alias negara bayangan, kayak ada kekuatan tersembunyi di balik layar gitu ya. Tapi tunggu dulu cuy, di Indonesia masalahnya mungkin lebih aneh daripada itu, karena deep state di sini bukan bersembunyi di ruang gelap, bukan operasi rahasia ala film-film James Bond. Justru dia bersembunyi di tempat yang paling membosankan, yaitu laporan. Ya, ditumpukan laporan ratusan halaman, dokumen tebel, penuh angka dan penuh istilah yang pasti bikin ribet gitu ya. Yang satu-satunya tujuan utamanya adalah biar nggak ada yang baca. Bayangin ada satu buku laporan tergeletak di meja menteri, isinya berupa anggaran, proyek, aliran uang yang muter-muter kayak labirin, dan menterinya sendiri bilang semua berharap saya nggak membaca buku ini. Ini bukan sekedar keluhan cuy, ini adalah potret sistem kita. Bayangin sebuah kementerian dengan anggaran ratusan triliun rupiah berjalan dengan asumsi yang di atas gak mungkin ngecek detail. Kalau lo pikir ini cuma kelalaian, gue justru mau tanya ke lo semua. Apa jangan-jangan ini emang didesain seperti itu? Sekarang kita lurusin dulu. Di Amerika, deep state itu biasanya dikaitkan sama lembaga seperti CIA, FBI, atau Pentagon. Intinya adalah jaringan kekuasaan yang bisa jalan sendiri bahkan di luar kendali dari presiden. Tapi di Indonesia beda cuy. Di sini nggak perlu konspirasi tingkat tinggi, nggak perlu agen rahasia, cukup 2 aktor birokrat karir dan jaringan oligarki atau pemilik modal. Birokrat ini bukan orang baru cuy. Mereka duduk di kursi yang sama selama mungkin 10, 20, bahkan 30 tahun lebih. Presiden dan kabinetnya silih berganti setiap 5 tahun. Kalian tahu semua itu. Kabinet di-reshuffle, tapi mereka tetap ada di sana. Mereka hafal semuanya, siapa vendor, proyek mana yang basah, dan di mana anggaran yang bisa dibelokin. Di sisi lain ada jaringan oligarki cuy, yang haus proyek, haus akses, dan butuh orang dalam. Dan disinilah mereka bertemu. Bukan sekedar kerjasama, mereka membentuk sebuah simbiosis. Jadi kalau kita selama ini berpikir gitu ya, deep state itu adalah negara bayangan, coba kita rubah sedikit dari cara berpikir kita. Yang bayangan itu siapa sebenarnya? Kalau kita berpikir itu adalah presiden datang dan pergi setiap 5 tahun sekali cuy. Menteri bisa diganti kapan aja. Justru mereka-mereka ini kayak penumpang cuy. Naik kereta yang bahkan mereka sendiri nggak sepenuhnya tahu dan ngerti, paham relnya mau kemana. Sedangkan yang tetap di dalam sistem, yang membangun jaringan puluhan tahun, itu bukan bayangan cuy. Itulah yang justru sistem aslinya. Yang real ya mereka itu. Ada satu konsep penting dari George Akerlof, yaitu asimetri informasi. Definisi sederhananya yaitu satu pihak
yang mengetahui segalanya, semuanya. Pihak lain cuma dikasih ringkasan dan nggak perlu tahu detail-detailnya seperti apa. Dan dalam pemerintahan, birokrat yang tahu semuanya cuy. Menteri adalah pihak yang diberi versi ringkasan PowerPoint-nya doang. Udah disaring dan udah dipoles sedemikian rupa. Udah disusun biar kelihatan aman. Sama seperti kata Rocky Gerung, orang yang cepat puas dengan penjelasan PowerPoint biasanya orang yang nggak punya power dan nggak punya poin. Orang yang suka bikin PowerPoint biasanya nggak punya power dan nggak punya poin sebetulnya. Pertanyaannya kemudian adalah, kalau informasi aja udah dimanipulasi sedemikian rupa dari awal, lalu keputusannya yang diambil itu masih bisa dibilang jujur gak cuy? Bahkan dalam diskusi politik dengan para pemret, Prabowo sendiri pernah menyinggung bahwa ada pejabat birokrat yang berani melawan menteri karena merasa gak pernah tersentuh dan gak ada yang bisa menyentuh. Lah kok bisa kayak gitu loh? Karena dalam sistem yang kayak gini cuy, yang pegang informasi itu lebih berkuasa cuy daripada yang pegang jabatan. Ada juga kasus yang menarik cuy. Audit yang harusnya memeriksa pejabat tertentu malah dibalik. Jadi draft yang justru mengaudit menterinya sendiri. Kebalik total. Ini bukan sekedar kesalahan cuy. Ini sebuah teknik menguasai tanpa kelihatan menguasai. Makanya banyak terjadi yang terkena OTT KPK atau kejaksaan justru kebanyakan para menteri dan wamennya. Para birokrat-birokrat dalam kementerian ini dan para pejabat eselon-eselon di dalamnya duduk manis sambil terus melanjutkan permainan tanpa jauh dari sorotan media dan publik. Sekarang kita masuk ke tipe yang kedua, sebuah bagian yang paling bobrok melebihi asimetri informasi. Dan jujur aja ini agak nendang cuy. Kita sering nyalain sistem, betul. Kita sering nyalain birokrat dan nyalain oligarki. Tapi pertanyaan sebenarnya, elit politik kita tuh beneran nggak tahu atau mereka sebenarnya tahu tapi memilih nggak tahu? Karena jujur aja cuy, ketidaktahuan itu nyaman cuy. Kalau lu nggak tahu detailnya, lu nggak perlu tanggung jawab penuh. Kalau ada masalah tinggal bilang, ya saya nggak pernah diberitahu gitu loh. Selesai. Dan di titik ini semuanya jadi masuk akal cuy. Kenapa laporan nggak dibaca? Kenapa angka bisa berubah? Kenapa sistem tetap jalan walau kelihatannya rusak sistemnya? Karena semua pihak diuntungkan cuy jawabannya. Birokrat aman, oligarki tetap jalan, dan politisi tetap bisa cuci tangan. Jadi masalahnya bukan cuma deep state. Masalahnya ada pada sistem yang memang dibiarkan gelap dan ada elit yang nyaman dengan kegelapan tersebut. Sekarang mungkin kalian udah kebayang lah ya kementerian mana yang selama ini jauh dari sorotan publik, jauh dari sorotan media, seakan-akan semuanya baik-baik aja. Percayalah cuy, nggak ada satu kementerian pun yang jauh dari celah. Semua tinggal bagaimana itu tampak rapi di depan media dan publik. Solusinya bukan cuma ganti orang, karena kata Joseph Stiglitz, sistem rusak itu justru menarik orang-orang yang jago memanfaatkannya. Dan Douglas North pernah bilang reformasi tanpa ubah aturan main cuma jadi kosmetik politik. Kelihatan berubah padahal sama aja gitu loh, sama baik gitu loh. Jadi intinya simple, masalah terbesar kita bukan karena negara ini nggak bisa membaca kekurangannya sendiri cuy, tapi karena ada yang lebih merasa aman kalau buku rahasia itu tetap nggak dibaca. Kalau kalian ada di posisi menteri, kalian bakal buka bukunya atau ikut larut dalam permainan mereka sambil menyiapkan jalan, akomodasi, dan konsolidasi ke pemilu berikutnya. Jawab di kolom komentar. The concept of a deep state has permeated political discourse across the globe. It refers to a clandestine network of unelected government officials and powerful individuals. These individuals are believed to manipulate or direct government policy. This manipulation occurs without regard for democratically elected leadership. The idea suggests a hidden power structure operating behind the scenes. This structure supposedly serves its own interests. These interests often diverge from the public good.